Epidemik, endemik, pandemik, dan wabah yang dipelajari dalam ilmu kedokteran dengan sebutan epidemiologi, yang tujuannya meneliti tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi keadaan tersebut. Sebelum lanjut, tolong jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya kakak dan abang semua. Serta share kepada rekan-rekan yang lain. Apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Epidemiologi dilakukan pada lingkup masyarakat tertentu, mulai dari lingkup yang kecil hingga lingkup yang besar. Misalnya, lingkungan perumahan, sekolah, daerah, negara, hingga dunia. Aplikasi ilmu epidemiologi adalah untuk melakukan investigasi terhadap suatu kejadian yang berhubungan dengan kesehatan agar dapat dikontrol. Misal, virus corona sebagai penyakit pandemi. Pandemi sendiri merupakan istilah kesehatan dalam penyebaran penyakit. Dalam epidemiologi, ada istilah yang disebut epidemik, endemik, pandemik, dan wabah. Semua ini berhubungan dengan penyakit-penyakit serius. Kali ini kita akan menjelaskan istilah-istilah tersebut dalam epidemiologi. Epidemi. Epidemi adalah kondisi yang mirip dengan wabah. Keadaan dikatakan epidemi jika suatu kelompok masyarakat atau wilayah terkena penyakit menular dan kejadiannya terjadi secara cepat. Salah satu contoh epidemi adalah di tahun 2003 ketika terjadi penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome atau biasa disebut SARS yang mewabah di seluruh dunia dan menelan korban ratusan jiwa. Endemi. Endemi adalah keadaan atau karakteristik wilayah atau lingkungan tertentu yang ada hubungannya dengan penyakit. Misalnya, daerah tertentu adalah tempat yang dikenal sebagai lingkungan yang masyarakatnya mudah terjangkit penyakit tertentu. Penyakit ini selalu ada di daerah tersebut, tapi frekuensinya yang sangat rendah. Di negara kita, Indonesia, sebagai contoh, ada daerah yang merupakan endemik malaria. Pandemi. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama warga di dunia. Contoh pandemi untuk saat ini adalah COVID-19 dan yang pernah terjadi dahulu seperti HIV/AIDS dan lain-lain. Tidak hanya itu, influenza yang saat ini tampak ringan pun dahulu pernah menjadi penyakit yang masuk ke dalam kategori pandemi dan menjadi masalah penyakit tingkat dunia. Wabah. Wabah adalah terjadinya suatu penyakit dalam masyarakat di mana jumlah orang terjangkit lebih banyak daripada biasanya. Pada komunitas tertentu atau di musim-musim tertentu, wabah ini bisa terjadi secara terus-menerus, mulai hitungan hari hingga tahun, tidak hanya di satu wilayah, tapi juga meluas ke daerah atau negara lain. Masyarakat sering menganggap bahwa jika terjadi penyakit menular, itu berarti telah terjadi wabah. Padahal tidak selalunya begitu. Penyakit dikatakan wabah ketika penyakit itu pertama, sudah lama tidak pernah menjangkiti masyarakat. Kedua, datangnya penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui. Ketiga, penyakit tersebut adalah penyakit yang baru pertama kali menjangkiti masyarakat di suatu daerah. Dalam epidemiologi, ada beberapa masalah kesehatan yang biasanya memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Masalah kesehatan ini mungkin saja berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, atau penyakit yang satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi epidemiologi antara lain adalah 1. Paparan lingkungan, misalnya logam berat, timbal dan polusi udara yang dapat memicu asma. 2.
penyakit infeksi menular, misalnya influenza dan pneumonia. 3. Penyakit tidak menular, misalnya jenis kanker tertentu atau bayi lahir dengan cacat bawaan. 4. Cedera, karena adanya peningkatan masalah sosial seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga atau meningkatnya kriminalitas di masyarakat. 5. Bencana alam, misalnya gempa bumi atau tsunami. Epidemiologi merupakan ilmu yang penting bagi para tenaga kesehatan. Dengan bantuan epidemiologi, pemerintah dan tenaga kesehatan dapat memetakan pola penyakit sehingga bisa dilakukan langkah-langkah untuk mencegah perburukan dan mencari solusinya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita serta agar kita tetap waspada terhadap berbagai penyakit yang ada dengan menjaga kesehatan dan kebersihan diri juga lingkungan. Untuk saat ini, mari kita penuhi anjuran pemerintah untuk di rumah aja, dan apabila terpaksa untuk keluar agar tetap menggunakan masker dan membersihkan diri setelahnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan musibah COVID-19 ini cepat berlalu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Wih, Isis.